Oke, halo sobat trader dimanapun anda berada dan balik lagi bersama kami ya. Di sini saya Dandi dan saya ditemani oleh Master Syam di acara di Max Talks. Dan di sini kita akan membahas tentang materi mengenai fundamental. Di sini kita akan bedah fundamental itu seperti apa, pengertiannya seperti apa dan cara membacanya seperti apa. Oke, Pak Syam, di sini saya akan ada beberapa pertanyaan ya Pak Syam ya untuk materi fundamental ini yang mana ini itu paling sering ditanyakan oleh trader-trader di luar sana, Pak. Nah, pertanyaan yang pertama, Pak. Ini saya udah tulis ya. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan analisis fundamental dan bagaimana cara kerjanya? Oke, jadi fundamental itu sebenarnya gini, kita harus clarifying konsep dulu ya, karena masih menurut saya kurang tepat ketika kita mengklasifikasikan trader itu berdasarkan metode analisisnya. Oke. Nggak perlu sebetulnya karena fundamental dan teknikal itu adalah paket wajib sebetulnya. Jadi nggak boleh fanatik salah satu ya Pak ya? Nggak bisa karena itu udah paket gitu kan. Oke. Karena gini, kita mau memprediksi orang, misalkan ya analoginya, orang ini mau berangkat ke satu tempat. Oke. Kita kan melihat orang itu dari mana dulu. Oke. Kalau misalkan orang itu dari rumah, berarti dia mau ke kantor atau ke tempat belanja atau ke mall atau kemana gitu kan. Oke. Tapi kalau orang itu dari mall, kebalikannya berarti orang itu mau pulang kemungkinan atau mau main lagi. Nah itu asalnya atau historinya dia kita baca untuk menghasilkan sebuah analisis atau konklusi untuk melihat ini orang tuh mau kemana gitu kan. Oke. Analoginya Kita seperti analisa itu. nih orang mau kemana gitu ya Pak? Iya betul. Nah kita analoginya seperti itu dan kita analogikan ke pergerakan harga gitu kan. Nah harga ini antara teknikal dan fundamental itu harus dilihat dua-duanya. Metode itu harus dipakai dua-duanya karena metode fundamental tanpa teknikal itu cacat. Oh. Begitupun sebaliknya. Teknikal tanpa fundamental itu pun cacat menurut saya metode analisanya. Dan akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan analisis harga atau proyeksi harga yang sangat rentan untuk terjebak dalam kondisi market, apalagi marketnya yang lagi ekstrim misalkan. Itu yang sering kejadian gitu. Jadi antara fundamental dan teknikal ini saling melengkapi. Itu yang pertama yang harus selalu digaris bawahi karena tidak boleh di kotak-kotakan gitu kan. Oke. Lalu fundamental itu analisis harga. Bedanya dengan teknikal ya, kalau teknikal kita yang lihat yang udah kejadian, statistik atau yang udah tercatat di grafik harga di market, sedangkan fundamental itu melihat apa yang lagi happening, apa yang lagi terjadi saat ini. Itu fundamental. Misalkan contoh Ukraine Rusia kemarin lagi eskalasi ya, lagi rame, lagi perang. Itu berpengaruh terhadap pergerakan mata uang hampir semua mata uang dunia. Oh, nah itu Karena kenapa bisa kayak gitu Pak? Padahal kan yang perang Ukraina. betul. Tapi Ukraina dan Rusia itu judulnya di balik Ukraine itu ada Eropa, ada Inggris, ada Jerman, ada yang lainnya teman-temannya. Blok Uni Eropa dan termasuk Amerika gitu kan. Nah, di balik Rusia itu banyak negara juga, ada China, ada Korea, ada beberapa negara lagi yang lain termasuk Arab gitu kan, banyak ya negara-negara Timur Tengah Jadi juga yang saling merapat. terkait Gitu. ya Pak istilahnya. Betul, makanya sebenarnya itu yang menjadi kekhawatiran kemarin itu kenapa ini sangat sensitif terhadap pergerakan dolar Amerika. Karena kalau perang ini semakin memanas dan pecah sampai ke combat war, sekarang kan masih eskalasi lah judulnya, belum benar-benar pakai nuklirnya belum keluar gitu. Tapi kalau udah nuklirnya keluar ya udah rata seluruh dunia kan. Wah, Dan ngeri bukan itu, Pak. ya iyalah bukan ekonomi lagi kan yang hancur ya. terganggu iya. Jadi semuanya juga hancur gitu kan. Mungkin Forex juga udahan gitu. Karena udah jangan besar mata uang, pasar ikan aja udah nggak ada mungkin ya. Ikannya udah matang semua. Iya. Karena ya kan Einstein bilang dulu kalau perang dunia ketiga pecah, maka perang dunia keempat itu adalah kembali lagi menggunakan tongkat dan panah. Oh iya, ada yang pernah bilang kayak gitu juga Pak. Itu Einstein yang bilang. Einstein ya? Iya. Einstein bilang seperti itu. Kenapa? Karena dia kan orang jenius. Dia memprediksi. Dia tahu kalau perang dunia ketiga pecah, maka perang ini akan pakai nuklir kan. Oh iya. Nah, Akhirnya semua senjata tuh hilang gitu ya Pak ya? Betul, karena ada radioaktif atau apalah gitu kan yang bisa menghancurkan semua peralatan elektronik dan teknologi yang ada sekarang sehingga kita balik lagi ke zaman dulu. Dan setelah itu namanya manusia itu pasti akan perang lagi kan? Akan perang lagi. Namanya manusia dari dulu sampai sekarang itu kerjanya ya Perang. kan. Zaman kerajaan, zaman Iya, sekarang juga masih banyak, udah modern pun perang-perang kayak gitu karena ya seperti itulah kenyataannya. Nah, cuman
Ya di perang selanjutnya ya udah nggak ada teknologi kan, ya udah Ya, pakai ya, betul. mungkin perang sekarang pakai tembak-tembakan, kalau nanti pakai batu lempar-lemparan mungkin pakai ketapel mungkin. Saya nggak tahu tapi amit-amit lah ya mudah-mudahan. Jangan sampai apa ya. Nah, kita kembali lagi ke eh, eskalasi Rusia Ukraina yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu karena Amerika ikut andil, sedangkan Amerika itu yang punyanya dolar, Ya, dan betul. dolar dipakai untuk transaksi kurang lebih 80%. Hampir seluruh dunia ya Pak. Betul. Walaupun kalau saya baca lagi beberapa literatur yang saya lihat, sekarang itu cuma tinggal 60%. Oh, udah menurun. Kalau dulu sebelum ini kan 80% ekonomi dunia pakai dolar Amerika kan. Oh iya iya. Sekarang udah mulai de-dolarisasi kan namanya tuh. Ada yang orang-orang yang udah menarik diri mereka untuk tidak menggunakan dolar Amerika lagi karena dianggap udah rentan untuk crash gitu. Oke, berarti dari situ kita bisa analisa ya Pak ya. Nah iya, intinya itu kan berpengaruh terhadap pergerakan mata uang, terhadap demand untuk dolar Amerika kan. Ketika dolar Amerika dianggap terlalu beresiko untuk dibeli, maka demandnya akan menurun. Dan Ya. ketika demand menurun, maka di grafik harga kalau langsung aja lah pasti teman-teman paham XAUUSD berarti naik gitu kan. Itu Iya. simpelnya ya. XAUUSD naik, tapi kalau kalau kita USD-nya turun. kalau kita sering dengar berita negatif, oh SAU naik gitu, SAU USD naik gitu kan. Ya karena seperti itu, demand untuk dolar Amerikanya yang menurun gitu kan. Itu basic sebenarnya Pak ya. Basic sebenarnya. Iya. Menjadi kompleks itu adalah ketidakmauan kita untuk mempelajari sebetulnya. Betul, banyak yang bilang nih fundamental itu sulit Pak katanya. Belajar jangan kan fundamental lah, tradingnya aja lah. Iya. Trading itu sulit padahal intinya buy sell doang ya Pak. Gak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Karena gini, apa ya, hal yang sederhana aja. Menulis tangan ya, Oke, itu kan dianggap sulit banget ketika kita kecil. kecil kan. Ya, benar. Karena apa? Pegang pensil aja mungkin nggak pernah gitu. Betul. Tapi ketika kita mulai diberikan pensil, suruh belajar menulis segala macam. Sekarang menulis itu dengan istilahnya mungkin ada yang dengan mata tertutup aja udah bisa menulis kan. Iya, betul sekali. Ada yang bahkan pakai kaki nulis loh. Kaki, ya, itu Saya luar lihat biasa. ada Jangan kan nulis benerannya. Pak, ngegambar pakai kaki. Iya, Itu ada seniman kan? itu ada loh, itu keren banget Pak. Itu menurut kita dulu masih kecil kan sulit gitu. Sulit. Karena kita belum belajar. Belajar. Tapi ketika kita sudah belajar, itu bukan jadi hal yang sulit lagi. Betul. Jadi ya definisinya sulit atau kompleks itu kalau kita aja tidak mau mempelajari. Nah, seperti itu. Oke, nah ini akan ada banyak juga Pak yang nanya perbedaan antara fundamental dan teknikal itu apa Pak? Itu tadi untuk teknikal itu kan kita teknikal itu membaca grafik harga kan. Ya, Dan grafik harga itu semuanya adalah history. history. Tidak ada Masa grafik lalu harga ya? yang mendahului gitu kan. Betul sekali. Sekarang candle jam 4 H1 ya, candle jam 4. Candle jam 5 udah ada gambarannya, udah ada bayangan. Wah, kita bisa Serem kaya raya ya. kalau gitu. Ya, serem kan? Serem itu. Belum ada. Candle Kalau goib namanya. kalau prediksi, Prediksi, oke, oke, bisa bisa. pakai gambar, pakai panah gitu kan. Ya. Ini arah mau kemana, itu proyeksi analisa harga. Memang itu yang kita sering lakukan ya kalau itu ya. Betul. Nah, tapi kalau candlestick itu semuanya adalah history. Jadi kalau misalkan saya cukup pakai teknikal aja, enggak kalau menurut saya. Saya cukup fundamental aja enggak. Karena analisa fundamental tanpa teknikal itu cacat Ya. proyeksi nantinya. Begitupun sebaliknya, teknikal tanpa fundamental itu juga cacat untuk proyeksi harganya nanti. Jadi harus saling melengkapi ya antara teknikal Betul. dengan fundamental. Tapi berbeda memang. Kalau teknikal itu history atau yang udah terjadi gitu, Oke. yang udah lewat. Karena nggak ada candlestick yang apa sih, Muncul harga belum duluan ada ya. gitu kan, Dia udah udah muncul muncul duluan duluan, ya. nggak ada gitu. Itu punya orang dalam. Ya, punya orang dalam juga tetap nggak bisa Nggak karena bisa belum ya, ada ya. transaksi apa mau dicatat gitu Betul, kan. betul, Jadi betul. grafik harga itu adalah catatan harga, pergerakan harga naik mata uang yang ada di seluruh dunia. Oke. Catatannya itu ya itu tadi grafik sebetulnya. Jadi jangan terlalu fanatik ya kalau menurut saya, saran saya itu untuk melihat candlestick aja, grafik aja, MA aja gitu kan. Ya. Enggak, kita juga harus melihat ini candlestick ini ada candle satu anggaplah ya, turun panjang long body. Oke. Itu bukan tanpa alasan. Ada alasannya. Ada alasannya, berarti demand-nya tinggi untuk kalau SAU ya, berbicara SAU candle birisnya panjang banget. Berarti demand untuk dolar Amerika tinggi. Orang-orang lebih sell off untuk emas dan beli dolar Amerika, itu yang terjadi. Itu kan fundamental gitu Sehingga kan. emasnya melemah ya Pak. Betul, nilainya. supply dan demand kan. Supply dan demand. Nah, sedangkan kita hanya membaca, oh ini ada, kalau teknikal itu kan ada yang namanya kayak
Hammer, Hanging Man, Sting Star, apalagi banyak lah pokoknya. Hanya membaca itu tapi kita nggak tahu alasannya ini kenapa candlesticknya panjang, kenapa candlesticknya ini sideways, pendek, bahkan sampai jadi doji itu kenapa. Setiap candlestick itu adalah catatan dan yang namanya catatan itu ada ceritanya masing-masing gitu. Itu yang harus kita pahami. Sedangkan fundamental itu adalah melihat apa yang lagi terjadi saat ini di luar apa yang sudah dicatat oleh grafik teknikal tadi. Jadi fungsinya teknikal itu mencatat grafik harga yang udah kejadian, sedangkan fundamental melihat apa yang lagi kejadian saat ini. Nah, kalau dua-duanya kita gabungin, maka kita akan punya proyeksi yang menurut saya akan cukup akurat gitu kan, karena kita melihat dari dua arah, dua sisi gitu kan, dua metode yang berbeda. Nah, itu menurut saya. Jadi kalau fundamental itu lebih ke melihat apa yang lagi terjadi, sedangkan untuk teknikal itu melihat apa yang sudah terjadi. Itu aja perbedaannya. Oke, nah ini ada lagi Pak, pertanyaan selanjutnya ini mengenai psikologis Pak. Bagaimana faktor psikologis mempengaruhi trader dalam menggunakan analisis fundamental? Karena banyak juga Pak yang ketika rilis news itu kan psikologis tuh mulai tidak teratur ya. Nah itu apa sih tipsnya supaya kita tetap bisa menjaga psikologis ketika rilis news Pak? Saya mengklasifikasikannya itu ke dua jenis atau ini masuk sebenarnya di materi pembelajaran di Max Batch 6 ya. Ini salah satu yang sering terjadi yaitu yang pertama adalah takut menghadapi data fundamental. Iya, Itu karena biasanya kan permasalahan. gerakannya tuh lebih liar ya Pak Betul. kalau ada rilis news. Sebenarnya saya udah mencatat ada kurang lebih ada 17 permasalahan utama ketika trader itu berhadapan dengan data fundamental. Tapi yang paling sering muncul adalah takut ketika ada data fundamental mau dirilis, misalkan jam 7 ada FOMC misalkan atau ada NFV misalkan jam 7-nya. Nah, orang yang punya posisi biasanya was-was tuh. Was-was. Wah, ini mau kemana harga nih? Apalagi kalau nggak pakai SL. Tuh. Sebenarnya kalau pasang SL dan lotnya dijaga nggak perlu takut ya mau ada news apapun gitu. Ya, dan yang kedua adalah FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out. Ya, fear of missing out. Takut kehilangan gitu kan, seolah-olah market itu hanya bergerak di pas news aja gitu kan. Iya. Nggak perlu. Nah, yang pertama, yang ketakutan tadi, dia biasanya cut loss. Dia cut loss karena dia kalau udah ada posisi ya, dia cut loss karena dia takut, oh ini takut ke terbang atau terjun. Takut lossnya makin gede. Yang FOMO, dia yang namanya FOMO itu kan kalau kita katakan orang yang buru-buru, rusuh gitu kan, dia kan istilahnya udah ngelihat kiri kanan tuh, langsung lari aja gitu kan. Langsung lari aja, entah dia bakal kesandung atau kejedot pintu atau apa gitu kan. Nah itu FOMO gitu kan, dan itu sebenarnya psikologis kita bermain di situ. Yang pertama jangan FOMO. Jangan takut kehilangan momen. Market itu nggak akan berhenti setelah news. Market akan tetap ada gitu kan. Kalau sekiranya kita belum cukup persiapan, belum matang persiapan, prepare-nya, ilmu belum cukup untuk trading news pas ada rilis seperti itu, hindari dulu minimal tidak melakukan transaksi di pas jam perilisan news. Dan yang kedua, yang tadi kalau udah terlanjur ada posisi, selama kita menggunakan lot yang sesuai dengan akun kita berapa, nggak usah takut juga gitu kan. Tapi kalau misalkan anggaplah kepencet ya, walaupun kok saya sering gitu kan dengar kepencet lotnya gede, tapi anggaplah kepencet gitu. Iya. 10 lot misalkan. Wah iya 10 lot. Ya ambil resiko untuk menggunakan stop loss. Iya betul. Karena kalau udah pakai stop loss tuh lebih aman sebenarnya. Ya. Prepare untuk rugi sesuai dengan stop loss yang dipasangkan gitu kan. Dan kita juga bisa hitung-hitungan Pak. Kalau misalnya kena SL ini ruginya berapa? Jelas kan? Jelas. Dengan lot sekian, batasan SL-nya sekian, kita kan bisa hitung. Kalau di PC versi Windows kan ketika di drag garis TP-nya tuh kelihatan ada dolarnya berapa dolar. Kita nggak usah ngitung lagi bahkan. Dan itu akan cukup membantu psikologis teman-teman biar nggak terlalu panik ketika berhadapan dengan data fundamental. Oke, nah Pak Sam, kalau misalnya ada nih teman-teman trader di luar sana yang pengen belajar fundamental bareng di Dimex, itu ada nggak sih Pak belajarannya? Ada. Kelasnya itu spesial ya, sama Master Dandi ya. Oh, saya aja belajar sama Pak Sam. Nggak gini. Di Dimex itu bukan hanya fundamental sebetulnya. Ya, banyak ya. Ya, tapi kelas fundamental itu memang ada, memang khusus juga. Cuman
materi fundamental itu ada di materi pembelajaran edukasi. Jadi edukasi di Dimex itu yang sekarang ya, itu udah jauh, udah saya upgrade sedemikian rupa sehingga benar-benar punya alur yang jelas. Termasuk di dalamnya ada data fundamental. Jadi kita tuh alurnya mempelajari teknikal yang dibutuhkan apa aja, itu ada bagannya sebenarnya nanti bisa dimunculin ya di ini. Setelah itu kita juga ada alurnya itu ada evaluasi. Evaluasi di situ saya bisa menilai ini orang ini dia akan lebih condong ke swing trade, intraday atau scalper. Nah setelah itu ada bagian lagi selanjutnya itu fase terakhir yaitu menentukan metode yang akan dia gunakan ke depannya. Nah itu sampai ya? Betul sampai evaluasi itu kerangka modulnya dan di akhirnya banget itu ada kuis semacam ya kuis lah gitu kan untuk menilai, bukan untuk saya tapi buat teman-teman bisa menilai sampai mana kemampuannya. Jadi dites ya Pak ya? Ya dites untuk diri sendiri lah, bukan buat saya mau nilainya ini juga buat diri sendiri tapi tahu saya pemahamannya 80%, 70% atau mungkin baru 30%, mohon maaf misalkan ya. Nah itu berbentuk Google Form gitu. Ada. Ada ya? Ada nanti saya lagi rancang semuanya. Pokoknya kalau teman-teman belajar ke Didimex, kalau mau serius ya Didimex itu udah punya apa yang teman-teman butuhkan gitu kan untuk menjadi seorang trader. Bahkan di akhir itu nggak sampai situ. Ada lagi? Itu kan udah sampai evaluasi sampai mengetes pemahaman kita kan dengan Google Form itu kan. Nah di akhirnya lagi tuh ada yang namanya sintesis. Apa tuh artinya? Yaitu fase di mana seorang member peserta edukasi itu bisa menciptakan tekniknya sendiri. Wah itu luar biasa. Jadi berarti itu the real trader mandiri ya Pak ya? Jadi nggak main-main, jadi nggak sekedar cuman ini MA loh gitu kan. Pasangnya seperti ini, cara buy sell-nya kayak gini gitu kan, bla bla segala macam, enggak. Tapi kita juga belajar menghadapi 99 masalah yang ada di market forex yang sering dihadapi, lalu yaitu tadi sintesisnya, yaitu kita membiarkan si peserta pembelajar ini dia membentuk dirinya sendiri untuk menjadi seorang trader dengan bekal yang udah kita kasih sebelumnya. Jadi dia bisa menciptakan sendiri gitu kan. MA tuh nggak sekedar pakai ya ada kan emang merdeka aja enggak gitu. Nanti mereka bikin itu sendiri sampai ya, dengan bisa memungkinkan, tapi nggak harus ya. Nggak harus. Kalau misalkan emang saya nyaman pakai 3 candle aja ya udah silakan pakai gitu. Tapi nggak sampai situ pemahamannya. Pemahamannya adalah sampai teman-teman bisa menciptakan tekniknya sendiri. Nanti ada MA apa misalnya MA. Ya silakan. MA sendiri lah ya. Betul, dengan racikannya sendiri. Ya, karena kita nggak mempelajari MA itu adalah ini nggak sampai situ, tapi kita mempelajari sampai dengan substansinya gitu kan. Fungsi dasarnya apa. Luar biasa. Kalau Pak Dandi ini saya kasih sebuah pisau. Kalau tahu menggunakannya itu fungsinya banyak. Bisa buat potong sayur. Ya bisa buat potong sayur, bisa buat apalagi ya banyak sih. Hal positif intinya ya. Isinya banyak lah sebuah alat itu kita gunakan. Tapi saya kasih alat yang bagus gitu kan, tapi nggak tahu cara pakainya. Ya mungkin monoton, cuman buat motong sosis doang misalkan. Atau bahkan dipajang doang. Nah iya saya kasih Pak Dandi ini sebuah pisau gitu kan. Dan seumur hidup cuma dipakai buat motong sosis. Padahal pisau itu bisa dipakai buat motong apapun. Padahal gitu. Manfaatnya banyak ya Pak ya. Betul, nah itu gambarannya gitu. Jadi sampai teman-teman tuh benar-benar paham dengan substansinya dan akhirnya bisa menjadi atau membuat style trading sendiri, bahkan teknik trading sendiri, misalkan apa gitu ya. Jadi luar biasa ya teman-teman ya. Di pertanyaannya padahal hanya fundamental, bisa nggak belajar fundamental? Padahal realnya gitu kan, teknikalnya dengan sintesisnya, semuanya kuis dan lain-lain itu udah lengkap banget sehingga teman-teman itu bisa menjadi trader yang mandiri. Nah, kalau kita ngomongin pembelajaran nih Pak Syam ya, lebih baik untuk trader pemula itu belajar teknikal dulu, fundamental dulu Pak? Nah kalau di kerangka modul yang saya bikin kemarin jadi gini, teknikal dan fundamental itu sebenarnya nggak masalah mau fundamental dulu atau mau teknikal dulu. Tapi kita kadang suka bingung. Jadi kayak gini, rilis data ini adalah positif. Akhirnya balik nanya lagi, jadi kalau positif sau naik apa turun? Nah itu kalau loncat fundamental. Iya. Tapi kalau mau dipelajari fundamental dulu, keep dulu ilmunya gitu kan, baru ke teknikal, silahkan. Sama kayak kita ini, beli motor tapi bannya belakangan. Gak bisa dipakai ya? Lebih baik kita
langsung aja gitu kan. Lebih baik bannya dulu sebenarnya bisa pakai gelinding. Atau tempel di gerobak ya. Tadi kan saya di awal udah bilang bahwa teknikal sama fundamental itu nggak bisa dipisahin. Nggak bisa gitu dipisahin. Kan. Tapi lebih baik mana dulu Pak? Teknikal dulu, fundamental dulu nih. Kalau saya pemula nih mau belajar sama Pak Syam lebih prefer ngajarin saya fundamental dulu apa Teknikal teknikal dulu. Teknikal dulu ya Pak. Teknikal dulu. Kalau udah ke situ ya, teknikal dulu. Kenapa? Karena kita tahu ini bisa memprediksi ini newsnya positif. Oke. Oh saya mau beli dolar Amerika. Ya. Tapi belinya di mana gitu kan? Di SAU, di euro atau di apa? Itu kan teknikal semua balik Oh lagi. iya, Itu kan betul sekali. teknis bahkan Itu ya. basicnya ya Pak. Basicnya banget dan bahkan ya itu tadi kalau menurut saya sih itu bukan fase awal malah. Pemilihan belajar teknikal dulu atau fundamental itu bukan fase awal. Bukan fase awal ya. Bukan, awalnya itu ada lagi kalau di batch 6 tuh. Apa tuh? Jadi awalnya itu kita nggak sekedar langsung loncat ke ini cara buy sell pasang TP, itu mah udah bulan kedua masuknya. Sejarahnya dulu ya kalau Bulan nggak satu salah. tapi di akhir gitu. Sejarahnya dulu bahkan kita Sejarahnya. pelajari. Wah, kita bisa jadi pakar trading nih kalau kayak gini ya Pak. Harusnya ya nggak pakar juga harusnya inilah paham lah. Paham ya Pak sejarah. Bahkan dari awal bukan cuma sejarah doang. Dari segi hukum pun kita jelasin. Hukum Indonesia maksudnya? Ya, yang berlaku di Indonesia. Jadi Bapak Ibu itu di Indonesia itu atau misalkan ketika kita menjadi seorang trader, kita tuh harus tahu minimal dasar hukum yang saya lakukan ini apa. Iya. Apa nggak takut misalkan misalkan kita masuk ke sebuah bisnis tapi kita nggak mempelajari dasar hukum, ternyata bisnis itu ilegal, bisa kena juga loh. Apalagi ini ngomongin keuangan ya Pak ya. Betul, itu rentan banget, Betul, sensitif banget gitu kan. Nah makanya dari segi hukum itu kita jelasin. Pialang itu trading itu dasar hukumnya apa sih, yang melindungi Bapak Ibu itu apa sih hukumnya, itu ada di undang-undang kan seperti nomor 10 tahun 2011 kan. Nah itu dijelasin, jadi punya wawasan sampai situ juga gitu. Oke. Bahkan brokernya pun harus legal ya Pak ya. Iyalah. Di Dimas legal nggak apa-apa? Legal dong. Oh legal. Kita di Dimas sudah aman ya Bapak Ibu ya. Udah aman. Udah aman, legal. Itu udah aman, track recordnya bagus dan ya Bapak Ibu bisa buktiin. Banyak review bagus juga ya untuk di Dimasnya. Banyak Bahkan review Bapak Ibu bagus. bisa cek di WikiFX ya. WikiFX itu reviewnya di Dimas itu punya Bagus nilai berapa ya? Intinya 8 ke Saya atas tahu lah. ratingnya itu Kalau gimana. ratingnya bintangnya itu 4,5 kalau nggak salah. Termasuk bagus lah itu ya. Termasuk bagus, itu luar biasa. Bahkan Kemarin juga saya lihat ada dari Babepti itu. Dari Babepti yang juga ada ya? grade A ya kalau nggak salah, Oh, grade A grade plus A. ya. Nah itu lah. Bahkan kita juga pernah jadi itu ya Pak, pemegang finance apa sih education yang tahun Global 2018. Awards Finance Asia Nah, kalau nggak salah. ya itu pemenang edukasi lah intinya ya. edukasi Edukasi terbaik. Bahkan bukan Indonesia, Asia. Asia loh itu. Luar biasa Itu sekali. dulu beberapa tahun yang lalu ketika Iya. edukasi kita belum kita kembangkan sampai Belum sekarang. kita kembangkan. Nah sekarang kita kembangkan sampai seperti ini. Saya yakin sih teman-teman benar-benar bisa dapat apa yang teman-teman butuhin untuk jadi seorang trader yang handal. Gitu. Betul sekali. Jadi kalau Bapak Ibu trader di luar sana nyari tempat edukasi, sebenarnya di Dimas itu udah nggak salah tempat ya Pak ya. Ya, kalau berbicara broker tuh banyak di Broker Indonesia, itu kurang lebih banyak. ada 59 yang masih punya izin untuk Ya. beroperasi. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyarinya yang ada edukasinya nggak sekedarnya, nggak main-main, Iya. nggak cuma Nggak ngajarin buy sell, sekedar gitu kan. formalitas ya Pak ya. Baca Forex Factory, kalau merah negatif, kalau hijau positif, itu kan cara SNR, MA. Itu mah mungkin di Google juga banyak. Banyak, di YouTube juga banyak. Tapi edukasi yang membentuk Bapak Ibu menjadi seorang trader, nah mungkin itu yang akan sulit. Walaupun di Google banyak materinya, tapi kita akan kesulitan. Ini mana dulu yang harus pelajari gitu kan. Betul Alurnya harus kayak gimana. Ya betul. Ya jadi intinya apa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin belajar ya, mau itu fundamental, mau itu teknikal gitu ya, memang di luaran sana itu banyak sekali ya Pak ya, di Google, di YouTube dan lain-lain, atau bahkan mungkin edukasi berbayar Ya. juga zaman sekarang itu udah nggak aneh ya edukasi berbayar dengan range harga yang tinggi-tinggi. Tapi kalau ada yang gratis, kenapa kita harus yang berbayar? Ya kan? Ya. Karena pada intinya yang dipelajari sebenarnya nggak beda jauh antara yang berbayar dengan yang gratis seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih Bapak Ibu di luaran sana itu bukan melihat gratisnya, Bukan melihat gratisnya. tapi melihat dari bagus atau enggaknya edukasinya. Betul. Saya pernah lihat dan saya bahkan pernah masuk di sebuah Telegram ada edukasi berbayar. Saya penasaran kan. Masuklah Bapak. Masuk saya Masuk. nyobain. Berapa itu range-nya, Pak? penasaran $70. Karena 1 juta ya? katanya yang punya orang luar. Oke. Tapi ada adminnya orang Indonesia. Jadi ketika bayar tuh pakai rekening BCA gitu kan. Oke. Nah, saya masuk gitu ke dalam. Emang materinya banyak gitu, dikenali sama ini loh price action, ini bla 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 segala macam. Ada semuanya, tapi ketika saya ambil kesimpulannya ini kalau saya seorang yang awam cuman jadi tahu aja, oh ini tuh price action kayak gini, oh ini Forex Factory, oh ini MA. Tapi ketika disuruh analisa
Bingung. Itu kalau saya posisikan sebagai orang awam. Nah itu yang saya pikirkan selama ini. Makanya di Dimex Edukasi itu bukan hanya memberi materi pembelajaran untuk wawasan doang, tapi membentuk Bapak Ibu untuk menjadi seorang trader yang benar-benar bisa jadi trader yang mandiri, yang handal. Iya, dan bahkan bisa cari profit kan. Itu orientasinya itu kan profit ya Pak ya. Iya, Ya, betul lah. kita belajar edukasi, punya ilmu, cuman hanya sekedar tahu itu tidak bisa membuat kita jadi profit. Iya, Tapi kalau di Dimex itu edukasinya benar-benar Nggak bisa main-main. bikin Bapak Ibu itu tradingnya itu jadi profit. Betul. Seperti Edukasinya beneran serius kalau di Dimex itu nggak main-main, karena Oke. kalau berbicara broker ya banyak lah di Indonesia dan hampir semua juga broker mah sama gitu-gitu aja Sama. gitu. Karena ada aturan baku dari Bapepti. Iya. Harus ini nggak boleh, ini yang boleh gitu kan. Paling ada perbedaan leverage yang gitu-gitu. Ya, itu Basic mah lah, standar split, lah gitu kan. standar. Cuman overall semuanya sama kok gitu kan. Nah, Ya. yang menjadi kelebihan dari Dimex ini adalah track record yang bagus, withdrawal yang cepat. Mau Bapak Ibu withdrawal berapa miliar pun silahkan. Itu tuh withdrawal itu yang jadi nilai plus banget buat di Dimex. Gak usah percaya kata-kata saya ya. Silahkan buktiin aja dulu. Coba aja langsung ya. Gitu kan, masukin uang gitu kan kalau gabut. Ya WD lagi langsung. Tapi jangan 10.000 20.000 ya. Broker lain juga sama aja. Sama aja. Ini cobanya 5M 10M masukin. Mau transaksi dulu untuk lebih yakin lebih bagus misalkan buy atau sell satu lot aja misalkan. Habis itu WD lagi ya. WD lagi semua gitu. Semua. Kalau misalkan ketika WD dalam waktu setengah jam uangnya belum masuk kecuali hari Sabtu Minggu ya. Iya. Bapak Ibu silakan chat saya atau chat rekan-rekan kami, itu kami pasti akan siap bantu gitu. Walaupun belum pernah sebenarnya ya. Pernah sampai setengah jam, lama banget Waktu ya. itu pernah ada yang 3M, cuman berapa menit gitu. 3M juga Intinya berapa itu boleh dibuktikan gitu. Ya, betul. Withdrawal cepat, track record bagus, dan yang paling menjadi value utama di Dimex itu, Bapak Ibu nggak akan nemuin edukasi seperti yang kita punya. Materi yang kita share, saya pernah melihat di luaran, ada loh materi yang pernah saya share di sosmed tuh ada. Ini kan materi saya gitu. Oh gitu. Ada, saya beberapa kali nemuin. Tapi saya nggak masalah, silahkan nggak apa-apa itu biar bermanfaat Selagi juga. bisa bermanfaat ya Pak ya. Cuman itu materinya itu adalah benda mati. Betul. Nah di sini yang bisa, kalau materi bisa dipelajari secara otodidak, Iya. secara sendiri. Tapi kalau untuk sebagai pembentuk Bapak Ibu menjadi seorang tradernya, pengarahnya, ini harus kemana, ini apa kurangnya, ini apa lebihnya, diarahinya, itu butuh mentor. Mentor. Ya, Iya, betul. karena ya pasti bingung gitu kalau Bingung. membaca sendiri. Itu sama aja kayak kita otodidak kalau kayak gitu ya Pak ya. Kalau Di Google lebih banyak Google materinya. banyak. Memang kalau ada mentor itu trading kita bisa lebih terarah kayak gitu. Iya. Nah, dan kami mentor sini yang akan membentuk Bapak Ibu ini untuk lebih terarah. Jadi belajarnya nggak kesana kesini gitu kan. Ini jelas gitu. Arahnya kemana gitu. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin di sini udah jelas ya perihal di Dimex secara edukasinya, mau itu secara online ya Pak ya, mau itu secara offline, itu semuanya itu udah lengkap dan intinya apa? Semuanya ini gratis ya Pak Syam ya, Ya tidak dong. dipungut biaya apapun. Secara withdrawal, legalitas semuanya itu udah jelas lah, udah aman lah Ya intinya. dibuktiin aja lah kalau Buktiin withdrawal ya. aja withdrawal. Bapak Ibu buktiin masukin 5M seperti Pak Syam tadi atau 10M ya, transaksi 1-2 lot. WD lagi semua modalnya itu pasti cair di hari kerja ya, Senin sampai Jumat seperti itu. Atau Bapak Ibu kalau mau buktiin ya, Ya. hubungi saya dulu atau hubungi rekan-rekan kami dulu. Takutnya ada kesulitan ya. Hubungi kami dulu, silahkan buktiin, nanti akan kami dampingin langsung gitu kan. Nah, itu. Kalau perlu langsung sambil ketemu Istilahnya gitu kan. live WD ya. Pernah saya seperti itu soalnya dulu ya. Iya, Jadi iya. ada orang yang benar-benar pengen buktiin. Ya emang nggak gede sih, cuman $30.000 lah kurang lebih. Dia masukin dan saya nggak boleh pulang kalau uangnya belum masuk lagi ke rekening. Oh, Ya saya nggak nggak takut ya. ya santai aja gitu. Santai aja ya. Silahkan kalau bisa 3M jangan 30.000 gitu kan. Kita buktiin bareng-bareng dan akhirnya nggak nyampe 10 menit uangnya Sampai masuk. 10 menit ya. Itu Ini dari beres regol ya. Karena kalau regol itu kan ada pengisian data itu Iya. beda lagi gitu. betul sekali. Nah, itu jadi intinya untuk WD itu aman ya. Aman. Seperti itu. Nah, untuk materi kita kali ini secara fundamental itu pertanyaannya udah semuanya dijawab oleh Pak Syam ya. Padahal cuma 3 Pak Syam. pertanyaan ya. Sebenarnya ada banyak, cuman satu pertanyaan langsung dijawab semua. Ini luar biasa ini. Waktunya habis Salah ya. satu mentor di Dimex ini luar biasa ya. Saya ngasih satu pertanyaan tapi 3 pertanyaan langsung kejawab. Jadi yang dilontarkan hanya 3 pertanyaan pada intinya. Nah,
Pertanyaan semua udah dijawab, semuanya juga udah jelas. Terima kasih Pak Syam atas Siap, jawaban-jawabannya. Semoga bisa bermanfaat juga. Amin. Untuk Bapak Ibu trader di luar sana, materi fundamental kita kali ini semoga bisa menjadi pembuka wawasan ya mengenai fundamental sedikit banyaknya. Dan kalau mau belajar lebih intens lagi, boleh langsung belajar bareng Pak Syam di Didimax ya. Mau itu secara online, mau itu secara offline, bisa langsung datang ke kantor atau hubungin kontak admin dari Didimax seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk talk show kita kali ini Pak Syam. Oke, siap. Oke, sampai ketemu lagi di talk show selanjutnya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.